Ex Machina adalah sebuah film psychological science fiction. Trailer besutan Alex Garland. Ex Machina adalah film yang cukup asik di mata saya. Film Ex Machina memiliki ide dasar yang cukup mengerikan mengenai sebuah teknologi. Film ini dimulai dari seorang pria yang bernama Caleb Smith yang bekerja di sebuah perusahaan yang bernama Blue Book Search Engine. Caleb adalah seorang programmer muda. Dia memenangkan sebuah undian besar yang diadakan oleh perusahaannya. Hadiah dari undian tersebut adalah menghabiskan 1 minggu di rumah mewah milik sang direktur perusahaan yang bernama Nathan. Mungkin hadiah ini terdengar biasa saja, tapi begitu kita mengetahui ada di mana dan bagaimana rumah sang direktur, tentu saja 1 minggu berada di sana akan terlihat menyenangkan. Caleb diantar ke rumah Nathan dengan helikopter. Helikopter itu meninggalkan Caleb di sebuah hutan dan Caleb harus mengikuti aliran sungai untuk sampai ke rumah Nathan. Saking terpencilnya tempat itu, bahkan di sana tak ada signal telepon. Rumah Nathan yang ternyata sangat mewah dan canggih itu berada di atas gunung dan dikelilingi dengan pemandangan yang luar biasa indah. Sungai, air terjun, saking kayanya. Kesemua pemandangan tersebut juga adalah bagian dari properti sang direktur. Wow, magic. Nathan sendiri adalah seorang programmer muda yang hebat, berpengalaman dan sangat jenius. Diceritakan bahwa Nathan adalah sang penemu dari sebuah search engine super yang bernama Blue Book, yang merupakan search engine paling populer di seluruh dunia. Caleb akhirnya bertemu dengan Nathan untuk pertama kalinya. Nathan langsung mengungkapkan hadiah sebenarnya kepada Caleb, yaitu sebuah riset ciptaan barunya yang sedang ia kembangkan. Namun sebelum itu, Caleb diharuskan menandatangani sebuah surat perjanjian bahwa apa yang Caleb lihat haruslah tetap menjadi rahasia. Nathan meminta Caleb untuk melihat, mengevaluasi dan melakukan tes pada proyek yang sedang ia kerjakan secara rahasia itu, yaitu sebuah robot betina, artificial intelligence super ciptaan Nathan. Tes itu akan berhasil jika Caleb sudah tak merasakan lagi jika ia sedang mengobrol dengan sebuah robot. Untuk kalian yang belum tahu dengan istilah ini, artificial intelligence adalah sebuah kecerdasan buatan manusia yang sudah mulai dikembangkan semenjak adanya komputer di dunia nyata. AI adalah komputer atau otak yang bisa saja ditempatkan di dalam mesin berbentuk robot, seperti dalam Ex Machina ini. Kembali ke Ex Machina, disinilah kita mulai diperkenalkan dengan tokoh utama dari film ini, yaitu Ava, atau orang bule nyebutnya Eva, sebuah robot yang berbentuk manusia betina yang nampaknya belum benar-benar sempurna secara fisik, namun dengan kecerdasan yang sudah jauh dari sempurna. Inilah pertama kalinya Eva bertemu dengan orang lain selain Nathan di ruangan itu. Nathan meminta Caleb untuk melakukan sebuah tes khusus kepada Eva untuk mengetahui apakah AI Eva sudah memiliki kesadarannya sendiri, mampu berpikir logis secara independen dengan sempurna, dan mampu membuat keputusannya sendiri. Caleb yang sangat excited melihat ciptaan bosnya itu langsung bersemangat melakukan tes tersebut, yang dijalankan dengan cara berbincang-bincang langsung dengan Eva. Selain Nathan, ternyata ada seorang cewek berwajah Asia yang bernama Kyoko yang tengah mengantarkan sarapan ke kamar Caleb. Di suatu sesi tanya jawab, gedung itu mati listrik dan CCTV di ruangan itu auto mati. Jadi Nathan tak bisa mengamati dialog antara Eva dan Caleb. Seketika itu, saat mati listrik, ekspresi wajah Eva berubah menjadi agak serem. Kemudian Eva mulai mempengaruhi pikiran Caleb untuk tak mempercayai omongan Nathan. Nathan pun mempertanyakan apa yang terjadi saat mati listrik kepada Caleb.
Ya karena Nathan kan nggak bisa lihat CCTV, jadi wajar dia bertanya. Jawaban Caleb yang mengatakan tak terjadi apa-apa membuat Nathan sedikit curiga kepada Caleb. Saat di kamarnya, Caleb terlihat tengah memandangi Eva dari layar televisinya. Terlihat benih-benih cinta mulai tumbuh di hati Caleb kepada Eva. Anjir, jatuh cinta sama robot nih. Secara fisik, wajah Eva sangat menarik perhatian Caleb. Dan perbincangan dengan Eva membuahkan banyak hasil, termasuk terbentuknya ikatan emosional tersendiri antara Eva dengan Caleb. Caleb adalah seorang yatim piatu yang masih single, asik jomblo. Hal ini membuat perasaannya kepada Eva menjadi semakin bercampur aduk. Apa yang Caleb rasakan mengenai Eva semakin berkembang menjadi sebuah rasa simpati yang sangat mendalam. Di suatu ketika Nathan memperlihatkan sebuah hasil karyanya, yaitu sebuah benda yang berbentuk seperti otak manusia yang disebutnya gel terstruktur, yang semua data di dalamnya berasal dari Blue Book search engine-nya, dan itulah yang digunakan untuk menjalankan Eva, sehingga dia dapat berpikir seperti manusia. Eva ternyata sangatlah cerdas dan mampu berkomunikasi dengan sempurna layaknya manusia. Ternyata penyebab mati listrik adalah Eva yang memang disengaja melakukannya. Di suatu malam, Nathan terlihat sedang bermantap-mantap dengan Kyoko. Saat di ruangan Nathan, Caleb bertemu dengan Kyoko dan bertanya kepadanya, tapi respon Kyoko malah membuka bajunya. Waduh. Saat Nathan datang dan langsung dimulailah konser dangdutnya. Sesi tanya jawab antara Caleb dengan Eva semakin hari semakin hangat dan personal. Hingga akhirnya Caleb merasa iba dan ingin membebaskan Eva dari penjara buatan Nathan itu, yaitu ruangan di mana Eva tinggal seumur hidupnya sejak Eva diciptakan. Eva pun bertanya apakah yang akan terjadi pada dirinya kalau ia dianggap gagal dalam tes tersebut. Kemudian listrik mati lagi dan Eva bertanya ke Caleb, apakah ia mau bersamanya? Wah, bahaya nih robot kalau beneran ada. Saat Nathan tepar karena kebanyakan minum. Wah, golongannya si Bobon Santoso nih. Kesempatan Caleb mengambil keycard kamar Nathan dan lalu masuk ke sana. Setelah berhasil membuka komputer milik Nathan, Caleb melihat Nathan melakukan tes terhadap robot-robotnya dan terlihat Kyoko dalam posisi siap menerima rudal. Eits, gak aneh tampilin door, takut dolar kuning soalnya. Lalu Caleb membuka semua lemari Nathan yang berisi robot-robot betina dari berbagai warna kulit ras manusia. Nathan yang terbangun tengah mencari-cari keycardnya. Lalu Caleb keluar dari kamar Nathan dan seolah-olah menemukan keycardnya di lantai. Terlihat kalau si Caleb ini orangnya nggak pinter ngibulin orang. Caleb memberitahu Eva bahwa Nathan akan memprogram ulang AI-nya, yang berarti akan membunuh Eva. Dan mereka pun merencanakan sebuah pelarian agar Eva dapat keluar dari tempat itu. Dan rencana Caleb untuk mentelerkan Nathan tak berhasil. Nathan mengetahui rencana mereka karena ia memasang CCTV menggunakan baterai. Nathan menjelaskan kepada Caleb jika Eva memang diprogram olehnya untuk bisa keluar dari tempat itu. Dia harus menggunakan segala cara termasuk manipulasi. Dari sini seharusnya Caleb sadar bahwa dia dari awal sudah dipengaruhi oleh Eva. Akhirnya Eva bisa keluar dari ruangannya. Mengetahui hal itu, Nathan langsung menghajar Caleb sampai pingsan. Kemudian Eva terlihat sedang mempengaruhi Kyoko untuk melawan Nathan. Nathan menemui Eva dan menyuruhnya untuk kembali ke ruangannya. Namun ia malah diserang Eva. Tak mau kalah, Nathan melawan balik robot betina itu. Karena Nathan lengah, Kyoko yang membawa pisau langsung menusuk Nathan dari belakang. Setelah itu Eva juga menusuk Nathan tanpa rasa bersalah. Ya namanya juga robot.
Saat Nathan sakaratul maut, Eva mengambil keycard Nathan lalu masuk ke kamar Nathan dan mulai mengambil kulit-kulit dari robot betina lainnya hingga dia terlihat seperti manusia seutuhnya. Eva pun keluar meninggalkan tempat itu dan meninggalkan Caleb di sana. Robot betina itu terlihat cuek melihat Caleb yang tengah terkunci. Nahasnya Caleb terkunci di sana dan tak bisa keluar. Mampus kau anjay, di PHP-in robot betina. Memang fakta lur kalau orang-orang pintar itu tak selamanya goblok. Kalau orang pintar itu tak selamanya pintar dalam segala hal. Contohnya ya si Caleb ini. Ya pintar dalam masalah IT tapi goblok di dalam masalah hati. Lah gimana enggak, lawong robot kok dicinta. Eva pun dijemput oleh helikopter yang seharusnya menjemput Caleb yang telah menyelesaikan tesnya selama seminggu. Terlihat Eva sedang berada di sebuah kota yang ramai dan film pun selesai. Setelah nonton film ini awalnya aneh simpati sama si Caleb karena kasihan kalau ia udah ditipu dan dijebak sama si Nathan supaya ia bisa jatuh cinta sama robot betinanya. Terus di akhir film rasa simpati aneh berubah 180 derajat. Jadi seneng kalau Caleb jadi korban PHP. Apa yang mengerikan dari film ini terletak pada ide dasarnya, yaitu bagaimana kemungkinan di masa yang akan datang sebuah teknologi yang diciptakan oleh manusia akan memiliki kemampuan melampaui manusia itu sendiri. Dan melihat perkembangan AI pada zaman sekarang, tentu saja hal tersebut sangatlah mungkin terjadi. Sedikit yang bisa aneh simpulkan dari film ini lur, jangan sampai menyalahi kodrat kita sebagai manusia. Itu saja. Sampai jumpa lur, jangan lupa like subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.